kesempatan hidupmu selama Allah titipkan kepada kalian semua. Inilah yang menyebabkan kita mundur daripada kemuliaan yang Allah telah berikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang terbaik. Jauhnya kita dari norma-norma Rasulullah, jauhnya kita dari adabnya Rasulullah, jauhnya kita dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya dengan maulid ini kita tambahkan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Ayo sekarang kita mulai rajin baca Al-Quran. Rasul tinggalkan mukjizat terbesar di rumah tangga kita. Dulu zaman Cipinang Muara, zaman Guru Marjuki, tiap malam ba'da maghrib sampai isya nggak ada orang nonton TV main HP, nggak ada. Kita lihat baca Quran, baca ratib, baca maulid, baca hijab wiridan. Orang-orang tua kita banyak nungguin maghrib sampai isya. Dia hidupkan isya'in antara isya dan maghrib dengan apa? Baca Quran, baca maulid, baca ratib, baca akidatul. Orang-orang tua kita dapat berkah. Ini anak sekarang coba suruh baca akidatul lama apa enggak? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salam sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubi ma'rifah min wajibilillah lina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi muhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Dulu orang kasih berkah. Kenapa? Rumahnya buat baca Quran, rumahnya buat baca sifat 20, rumahnya buat baca maulid, rumahnya buat ratib. Sekarang berkah itu hilang. Tiap hari bapaknya pulang kantor main, ibunya di rumah nunggu papanya teh belum ada main, anaknya pulang sekolah main, semua pembantunya main. Habis keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu. Kita nggak sadar waktu, umur, kekuatan badan kita lama kelamaan menjadi loyo. Main HP mulu, kacamata tebel banget, betul apa betul? Di akhir zaman kalau kita nggak dudukan anak-anak kita di majelis ilmu, kita nggak bentengi dengan zikrullah, banyak mengingat Allah dalam keadaan sendiri atau bersama-sama, dalam keadaan sedih ataupun gembira, kita nggak banyak mengingat Allah, maka nggak ada benteng dalam diri kita. Kita nggak banyak baca Al-Quran, itu warisan termulia Rasulullah, mukjizat terbesar Nabi yang sudah hafal Quran tiap saat, tiap waktu baca Quran. Nah kita jarang-jarang baca Bedanya kita sama Nabi sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kita dikit-dikit. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Kalau Nabi apalagi baca Qurannya sedikit-sedikit baca Quran. Kalau kita baca Quran sedikit. Bedanya kita sama Nabi sedikit. Sedih kita. Keadaan zaman begini. Anak-anak kita ya Allah, ini kalau mau liburan sekolah bu, malam kayak nggak apa main, kayak nggak ada tujuannya. Padahal Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita semuanya ada tujuan, ada maksud, ada kebahagiaan yang hakiki. Setelah kita ibadah kepada Allah, ada nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat iblis gak mau sujud, bukan sujud ibadah kepada Nabi Adam, menghormati Nabi Adam lebih mulia dari iblis. Gara-gara gak mau sujud kepada Nabi Adam, diusir dari surga. Nah kita kagak mau sujud, masih di mana nih? Pondok Bambu. Gak mau sholat, gak mau sujud. Kira-kira kalau diusir dari Pondok Bambu mau pindah kemana? Kemana? Tambun, pindah lagi sono, Cikarang pindah kemana? Iya kan? Yang iblis gak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam dari surga, diusir ke dunia. Lah kita masih di Pondok Bambu nggak mau sholat, kira-kira mau diusir kemana enaknya? Hah? Makanya jangan sombong. Saya Abu Yazid Al-Bustami pernah sedikit ketika ketemu seekor anjing minggir-minggir, anjing dikasih
Apa itu? Kemampuan oleh Allah bisa ngomong, ya saya Abu Yazid Al-Bustami, kau boleh jijik dengan aku karena aku binatang yang najis. Tapi ingat, najisku bisa suci dengan 7 kali basuhan dan 1 kalinya dicampur dengan tanah. Tapi ingat, orang yang sombong hatinya, maka 7 lautan tidak akan pernah mampu membersihkan kesombongan orang tersebut. Betul apa betul? Makanya dengan maulid Nabi tambah tawadhu kita, tambah birun kita, kebaikan-kebaikan kita. Rasulullah tidak pernah tidur siang malam memikirkan nasib umatnya besok di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah tumbuh uban ketika turun ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat, memikirkan nasib kita, bagaimana nasib keadaan umatnya besok pada huru hara yaumil qiyamah. Oleh karenanya pantas Syekh Imam Busiri mengatakan, ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqta'in. Tiada harapan lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di padang mahsyar. Kita berkumpul hari ini untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul hari ini untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucapannya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana ibadahnya. Yang Rasulullah memikirkan kita kalau malam beliau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dicontoh oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau kalau salat malam sampai hatam Al-Quran. Alhamdulillah kita juga hatam, baca qulhu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Terus Sayyidina Utsman bin Affan tiap malam hatamin Quran dalam qiyamulanya. Dia mengatakan, yang paling aku takuti adalah keadaan alam kubur. Kenapa? Di situ aku sendirian. Di situ kalau orang selamat di alam kubur, dia bakal selamat di padang mahsyar. Tapi kalau di alam kubur dia nggak selamat, maka di padang mahsyar dia tidak akan bakalan selamat. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Yuk, yang ngaji, yang hadir di majelis ilmu, teruskan sampai mata kita menutup mata, sampai akhir hayat kita terus hadir di majelis ilmu. Karena itu adalah majelis yang akan membawa keberkahan, kebahagiaan, ketenangan daripada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kalau ngaji, kata Al-Habib Salim bin Ahmad bin Didan, kalau kita ngaji, bawa anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita kepada ulama-ulama. Bagaimana dia tahu kalau kita cinta kepada ulama? Bawa mereka ke majelis-majelis ilmu. Karena apa? Pandangan anak-anak kecil kepada para alim ulama adalah pandangan-pandangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil mereka cinta ulama, nanti sebesar kalau kita udah meninggal dunia, mereka akan mewarisi apa yang kita sukai. Mereka akan mewarisi hobi-hobi kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Majelis As-Soya senantiasa Allah berikan keistiqomahan, seluruh jamaahnya senantiasa Allah berikan istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam berakhlakul kalimah, dalam bermasyarakat dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikagumi oleh Rasulullah, menjadi umat yang terbaik, yang menjadikan kebanggaan Rasulullah dari dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir sebagai manusia biasa, apabila banyak hal-hal yang kalah dalam ucapan, kehilangan dalam kata, mohon dibukakan pintu seluas-luasnya. Yang mana apabila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam kotak. Apabila Al-Fakir salah pulang, jangan dibentak-bentak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.